Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, baik itu berupa nikmat iman dan juga berupa nikmat Islam. Tak lupa pula kita kirimkan kepada salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada para pengikut-pengikutnya. Semoga kita termasuk hamba yang beriman dan mendapat syafaatnya di akhir kelak, di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Muhammad Afif Syam dengan NIM 3070012100013 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, Program Studi Ilmu Hadis, akan menguraikan sedikit tentang pembentukan akhlak serta faktor yang mempengaruhinya. Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak itu sendiri. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya mengajak kembali untuk mengevaluasi tentang apa itu akhlak, apa itu sebenarnya akhlak, dan bagaimana akhlak itu. Akhlak dilihat dari segi bahasa. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab kata akhlak merupakan jamak kata khulqun yang mengandung arti tabiat, adat, atau watak. Kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Secara umum, akhlak itu adalah insting atau garizah yang sudah ada pada manusia. Semenjak mereka dilahirkan, kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Akhlak manusia itu sebenarnya boleh diubah dan dibentuk. Orang yang jahat tidak akan selamanya jahat. Seperti halnya seekor binatang yang ganas dan buas bisa dijinakkan dengan latihan dan asuhan. Maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk perangannya atau sifatnya. Adapun tujuan pembentukan akhlak. Tujuan pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud dalam diri seseorang apabila setiap 4 unsur utama kebatinannya, yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat, dan daya keadilan, berjaya dibawa ke tahap yang seimbang dan dengan mudah mentaati kehendak syarah dan akal. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok pembentukan akhlak Islam. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok pembentukan akhlak Islam ini. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Menurut aliran nativisme, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang berupa bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut akan menjadi baik. Kemudian, menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. Jika pembinaan dan pendidikan yang diberikan baik, maka baiklah seseorang itu. Kemudian pendapat aliran yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yaitu pembawaan seseorang dan lingkungan sosialnya. Fitrah atau kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Aliran yang ketiga ini sependapat dengan ajaran Islam. Adapun yang terakhir adalah kesimpulan. Pembentukan akhlak sama dengan pendidikan akhlak. Jadi tujuannya pun sama. Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam adalah
agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Demikianlah paparan atau uraian singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.